6 benua di dunia. Bumi memiliki 6 benua utama yaitu Amerika, Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan Antartika. Beberapa orang menganggap bumi memiliki 7 benua dengan memisahkan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Benua dipisahkan oleh samudra, Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, Arktik, dan Samudra Selatan. Hanya benua Australia dan Antartika yang benar-benar terpisah dari benua lainnya. Benua Asia dan Afrika dihubungkan oleh Tanah Genting Suez. Sementara Amerika Utara dan Amerika Selatan dihubungkan oleh Tanah Genting Panama. Asia dan Eropa secara geografis merupakan satu benua yang disebut Eurasia, namun dipisahkan karena alasan budaya dan sejarah. Benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar di dunia dengan luas lebih dari 44,5 juta kilometer persegi, mencakup 30% dari seluruh daratan di dunia. Jika digabungkan dengan lautan, luasnya mencapai 8,7% dari luas dunia. Asia Barat menyatu dengan Eropa, dibatasi oleh pegunungan Ural dan Kaukasus, Sungai Ural dan Emba, serta Laut Hitam dan Kaspia. Asia Utara mencakup sebagian besar Siberia. Sementara Asia Tengah bagian barat adalah dataran rendah dengan gurun pasir. Dataran tinggi yang luas berada di Tibet dan Cina, dikelilingi oleh pegunungan Himalaya, Karakoram, Kunlun, Tian Shan, dan Hindu Kush. India dan Arab memiliki dataran tinggi yang berdampingan dengan dataran rendah yang dibentuk oleh Sungai Gangga, Tigris, dan Efrat. Asia adalah benua terbesar dan paling padat penduduk di dunia, dengan lebih dari setengah populasi dunia tinggal di sini, mencerminkan keberagaman budaya yang tinggi. Benua Amerika. Benua Amerika terdiri dari 2 benua besar, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Amerika Utara memiliki pemandangan alam yang luar biasa seperti pegunungan Rocky, sedangkan Amerika Selatan terkenal dengan hutan hujan Amazon yang kaya akan kehidupan. Benua ini menawarkan keanekaragaman ekosistem yang menakjubkan. Benua Afrika. Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dengan luas lebih dari 30 juta kilometer persegi, berbentuk seperti sepatu bot. Wilayah utara lebih lebar dibanding bagian tengah dan selatan. Afrika terletak di sebelah selatan Eropa dan Asia, dipisahkan oleh Semenanjung Sinai dan Laut Merah, dengan terusan Suez di Semenanjung Sinai. Wilayah utara dan barat Afrika berupa dataran rendah, sedangkan bagian selatan dan timur adalah dataran tinggi dengan lereng curam dekat pantai, sehingga pantai-pantainya sempit. Afrika menawarkan pemandangan savana luas, gurun spektakuler, dan kehidupan liar yang melimpah. Benua ini kaya akan budaya dari berbagai suku, seni tradisional yang megah, dan sejarah panjang yang menjadikannya penuh inspirasi. Benua Eropa. Benua Eropa secara fisik menyatu dengan Asia dan terdiri dari beberapa semenanjung seperti Skandinavia, Balkan, Iberia, dan Italia. Eropa dan Afrika dipisahkan oleh Laut Mediterania. Eropa memiliki 3 kelompok bangsa utama, Germania, Romania, dan Slavia. Benua ini memiliki iklim dingin dan sedang dengan 4 musim. Musim panas, gugur, dingin, dan semi. Benua Australia. Benua Australia mudah dikenali pada peta karena letaknya yang menyendiri di belahan bumi selatan. Reliefnya relatif rata dibandingkan dengan benua lain. Australia memiliki iklim tropis, subtropis, dan sedang, dengan 4 musim: musim panas, gugur, dingin, dan semi.
Penduduknya terdiri dari suku aborigin, penduduk asli, dan bangsa Eropa. Benua Antartika. Benua Antartika terletak di kutub selatan dan merupakan tempat terdingin di bumi, dengan hampir seluruh wilayahnya tertutup salju. Iklimnya adalah iklim kutub yang sangat dingin. Antartika adalah satu-satunya benua yang tidak memiliki penduduk tetap. B. Perbedaan geografis negara-negara di dunia. Bumi memiliki berbagai karakteristik geografis seperti kutub yang diselimuti es, gurun, pegunungan, lautan, dan hutan hujan. Karakteristik ini memengaruhi kehidupan sosial budaya dan membentuk kehidupan masyarakat. Meskipun sistem fisik dan karakteristik lingkungan tidak sepenuhnya menentukan pola aktivitas manusia, mereka mempengaruhi dan membatasi pilihan yang dibuat oleh orang-orang. Berikut pengaruh karakteristik geografis. Perbedaan siang dan malam. Posisi geografis bumi mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, memiliki siang selama 12 jam. Sebaliknya, Islandia dekat kutub utara memiliki siang hanya 3-5 jam, membuat masyarakatnya harus beradaptasi dengan kegelapan. Mereka bangun dengan bantuan alarm dan menyalakan lampu lebih lama, dengan listrik yang disediakan murah oleh pemerintah. Aktivitas di Islandia sering dilakukan dalam kondisi gelap. Di Indonesia, sinar matahari membantu bangun, bekerja, sekolah, berolahraga, dan bertemu teman pada siang hari. Sementara malam digunakan untuk beristirahat. Di Islandia, matahari tidak bisa dijadikan patokan aktivitas. Perbedaan iklim. Bumi memiliki 4 iklim berdasarkan kondisi geografis: tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Iklim mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti jenis pakaian, sistem transportasi, masa panen dan bercocok tanam, infrastruktur, dan kebutuhan rumah tangga. Iklim juga mempengaruhi kebudayaan manusia. Topografi. Topografi adalah studi tentang relief bumi, termasuk ketinggian dan elemen geografis seperti sungai, danau, gunung, dan kota. Kota dengan topografi yang mudah dijamah cenderung lebih maju dan dihuni masyarakat yang heterogen dengan berbagai kebudayaan, berkat aksesibilitas dan teknologi. Sebaliknya, daerah dengan topografi yang sulit dijamah, seperti pegunungan tinggi atau pedalaman hutan, sering terisolasi dan kurang maju. Masyarakat di daerah tersebut cenderung lebih homogen dengan kebudayaan yang masih kental, karena sulitnya akses teknologi dan interaksi dengan luar. Ketersediaan air. Di daerah dengan ketersediaan air bersih yang cukup, air dianggap sebagai hal biasa dan digunakan secara rutin untuk kebutuhan hidup, kebersihan, dan bahkan air keran sering bisa diminum. Sebaliknya, di daerah kekurangan air bersih, air dianggap sangat berharga dan penggunaannya sangat dibatasi. Penduduk di daerah tersebut sering harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air yang belum tentu bersih dan menggunakannya hanya untuk kebutuhan esensial seperti minum dan memasak. Ketersediaan air mempengaruhi pola hidup, budaya, dan persepsi seseorang terhadap nilai air. Ketersediaan sumber makanan. Kondisi geografis mempengaruhi ketersediaan sumber makanan. Masyarakat yang tinggal di pegunungan biasanya memiliki akses ke berbagai tumbuhan dan hewan darat, sedangkan masyarakat di pantai cenderung mengkonsumsi lebih banyak ikan dan hasil laut. C. Pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi. Berbagai aspek geografis dan ekonomi negara. Dengan memperhatikan kondisi geografis dan ekonomi,
Masing-masing negara memanfaatkan keunggulan dan menghadapi tantangan sesuai dengan sumber daya dan lokasinya. 1. Selandia Baru dan pertanian. Selandia Baru sukses sebagai negara petani dan peternak berkat kesadaran masyarakat terhadap potensi alamnya dan kemudahan perizinan usaha. Negara ini memiliki lahan berbukit dan landai yang mendukung pertanian dan peternakan. Dengan luas 268.680 km persegi dan populasi 4.430.400 jiwa, Selandia Baru mengandalkan ekspor hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, yang menyumbang hampir 50% dari komoditas ekspornya. Negara ini memiliki hampir 13.000 peternakan sapi dan menerapkan model peternakan padang rumput, mirip dengan Nusa Tenggara Barat di Indonesia. 2. Terusan Suez. Terusan Suez adalah jalur buatan sepanjang 193 km di Mesir yang menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah. Sebelum terusan ini, kapal harus memutari benua Afrika, yang mengakibatkan waktu tempuh dan biaya operasional yang tinggi. Terusan Suez memungkinkan perjalanan yang lebih cepat dan efisien, meningkatkan perdagangan global dengan mengurangi biaya dan waktu. 3. Terusan Panama. Terusan Panama, sepanjang 82 km, menghubungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik melintasi Tanah Genting Panama. Pintu air di setiap ujungnya mengangkat kapal ke Danau Gatun, mengurangi waktu perjalanan dan menghindari rute berbahaya di sekitar ujung selatan Amerika Selatan. Terusan ini adalah salah satu proyek rekayasa terbesar, membantu sekitar 800.000 kapal menyeberang sejak dibuka. 4. Jepang dan gempa bumi. Jepang terletak di pertemuan 4 lempeng tektonik, sangat rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Negara ini mengalami sekitar 1.500 gempa per tahun. Jepang mempersiapkan diri dengan sistem peringatan gempa di ponsel, rumah dan bangunan tahan gempa, serta sistem pencegahan bencana yang melibatkan pelatihan dan fasilitas darurat. 5. Singapura dan keterbatasan sumber daya alam. Singapura, negara maju di Asia Tenggara, tidak memiliki sumber daya tambang dan bergantung pada sektor industri dan jasa seperti pariwisata, perbankan, dan elektronik. Singapura mengandalkan SDM unggul dan lokasi strategis sebagai pusat perdagangan global. Pelabuhan Singapura adalah salah satu yang tersibuk di dunia, mempermudah ekspor dan impor serta mendongkrak pendapatan negara. Pemerintah Singapura juga berfokus pada pembangunan ekonomi yang ketat.